menyayangi umat walaupun umat itu tidak sayang sama kita, berbuat baik kepada orang walaupun orang berbuat jahat sama kita. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin muliakan, usaha agama ini perlu istiqomah. Istiqomah itu sumber segala kebaikan. Istiqomah dalam niat pertama ini. Di orang itu kalau sudah punya niat itu jangan dirubah-rubah. Yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yang paling saya khawatirkan dari umatku adalah syahwat yang terpendam. Para sahabat mengatakan, syahwat yang terpendam itu bagaimana? Orang niat puasa, kata Nabi, sudah niat puasa, tapi setengah-tengah puasa dia melihat ada makanan yang enak, mungkin nggak jadi puasa, terus makan, terus makan, nggak jadi puasa. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Di orang itu kalau sudah niat puasa, ya puasa, walaupun kelengkengan ya teruskan. Nanti itu akan terbentuk sifat kesungguhan di dalam hubungan kepada Allah. Dan niat keluar ya keluar, apapun yang terjadi keluar. Itu nanti akhirnya dia dapat pengalaman-pengalaman iman. Ya, kalau orang itu maju mundur, kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau orang itu maju mundur itu seperti orang penyelam. Penyelam di laut mau cari mutiara, maka dia nyelam. Tapi setelah dekat dengan mutiara di dasar laut itu nggak kuat nahan nafas nih. Akhirnya gak kuat terus naik lagi. Maka seperti dari nol lagi. Turun, nanti sudah dekat, tahu-tahu nggak kuat, naik lagi. Maka kerja dia yang sudah bercapek-capek ini tadi jadi kosong, nol. Ibaratnya orang sholat itu sudah mau salam ngentut, akhirnya ya batal. Nah, kita ini harus usaha setiap saat itu memenuhi janji kita kepada Allah SWT. Siapa yang senantiasa memenuhi janjinya kepada Allah, dialah yang akan sukses. Wa Ibrahim alladzi waffa. Di antara sifat Nabi Ibrahim itu senantiasa menepati janjinya dengan Allah. Nah, oleh karena Allah SWT ini namanya istiqomah dalam niat. Walaupun kita ini sudah keluar 4 bulan, keluar 40 hari, keluar setahun, bahkan berpuluh-puluh tahun dalam perjuangan, tapi kemudian berubah niatnya, saya tak istirahat, saya tak leren. Wah, itu nanti seperti orang nyelam tadi itu, sudah mau dapat intan,
gak kuat nahan napas, balik nol lagi. Bagaimana supaya orang itu menepati janjinya? Ya pertama kali kita ini harus nekat, kedua kali ya doa. Kewajiban kita ya hanya dua itu aja. Man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya akan disabarkan oleh Allah. Orang itu kalau nyabar-nyabarkan dirinya ya lama-lama nanti oleh Allah dikasih sifat sabar. Tapi kalau orang itu sudah tidak punya sifat sabar, tidak mau nyabar-nyabarkan, pengen ngantuk, pengen tidur, pengen pulang. Wes, ini nanti walaupun dia itu lama dalam perjuangan, tapi nggak pernah punya sifat sabar. Tambah dino, tambah loyo, tambah lemes. Sedangkan pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita tidak semula kan? Pokoknya sudah niat, tutuk nih. Ojo mokel ning dalan, gitu. Ya kalau darurat kan boleh, Pak. Iya. Darurat itu adalah menurut orangnya. Kalau orang itu orang kacangan ya dikit-dikit darurat. Akhirnya masuk di rumah sakit gawat darurat itu. Tapi kalau orang itu sabar, jogolan gulu pun bukan darurat kok, kayak para sahabat itu. Makan daun beberapa hari nggak makan ya nggak darurat. Ya, kalau kita, wah ini nggak punya duit ini darurat, nggak usah keluar. Ini nggak ada temannya darurat, nggak ada duit darurat, adem sidik darurat. Apa darurat kabeh, akhirnya kita ini menjadi orang darurat akhirnya. Insyaallah mulai kan kita niat dan kita minta sama Allah SWT, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tuangkan dalam hatiku ini sifat sabar. Sabar itu diantara maknanya sabar istiqomah, itu sabar. Kalau nggak istiqomah namanya nggak sabar. Istiqomah dalam niat. Nah, kalau sudah istiqomah dalam niat, nanti lama-lama istiqomah dalam amal. Istiqomah dalam amal. Amal itu jangan semangat-semangatan, tapi istiqomah. Dalam satu hadis dikatakan, setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Likuli syai'in syirah wa likuli syiratin fatrah. Wa man kanat fatratu ila sunnati faqad naja wa man la faqad halak. Segala sesuatu itu ada masa-masa semangat, dan setiap semangat itu ada masa-masa loyo. Ini nggak ada orang itu semangat terus, nggak ada, mesti ada loyonya itu ada. Kecuali para nabi dan orang-orang yang derajatnya tinggi itu semangat terus. Sudah rubah sifatnya, sudah bukan sifat manusia lagi, sifatnya sudah kayak malaikat. Tapi ini orang langka. Umumnya manusia itu ada masa-masa semangat, dan setiap semangat itu ada masa-masa loyo. Barang siapa loyonya itu dalam sunnah, selamat. Ya, kalau dakwah ini bagaimana, ini melaksanakannya itu bagaimana? Semangatnya itu untuk takaza, untuk keluar, kerja-kerja yang berat,
Nah, loyonya itu untuk makomi. Selamat, tapi kalau loyonya itu kok tidak ada makomi, yaitu nanti terus faqad halak, ajur nanti. Jadi kalau lagi semangat, takacata yang berat kerjakan. Nah, tapi kalau nanti sudah datang waktu loyo itu, makomi 2,5 jam, taklim, ya, dan sebagainya. Insyaallah malaikat. Jadi semalaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam agama itu ada amal fardu, amal sunnah. Kalau lagi ada tenaga itu yang sunnah kerjakan semua. Kalau enggak, jangan sampai yang fardu kita tinggalkan. Nah, kalau kita ini walaupun atret, walaupun loyo itu masih dalam amalan, masih dalam sunnah Nabi, maka kita ini selamat. Tapi jangan sampai kita ini dalam keadaan loyo itu kemudian lepas dari perjuangan, lepas ibadahnya, ya. Naudzubillah, sampai ke terjerumus ke dalam maksiat. Jangan sampai begitu. Karena setan itu senantiasa ngepung kita di depan, belakang, kanan, kiri. Lah kita dikepung sama setan, gimana? Siap terus. Ya. Medendang, tapi mbok medendang susah kesel tuh Kang Gameno. Susah kesel, lah saat itu tangkap setan. Jadi musuh setan tuh nggak ada istilah istirahat itu semua kan. Karena setan tuh nggak ada keselnya, nggak ada capeknya. Nah kalau kita ini modelnya capek sedikit, terus kita tinggalkan amalan-amalan perjuangan ini, ya kita ditangkap sama setan. Jauhlah bisa apa itu, kalau bisa ya jadi mutakalim, kalau nggak bisa ya bagian dikir di masjid lah, jangan sampai waktu jauh lah di rumah gitu. Insyaallah mulai kan, walaupun nempel-nempel di bancik masjid gitu sambil ngantuk, tapi jangan sampai waktu jauh lah satu itu terus kemudian nggak ada. Gimana mereka? Ada sahabat yang sudah tua, naik kuda itu sudah mau ceblok saja, mau jatuh. Tapi waktu ada pasukan keluar, dia ikut. Maka ditegur sama amirnya, kamu itu sudah tua, naik kuda aja mau ceblok, ikut perangnya, perang apa? Kamu menjaga diri sendiri aja nggak bisa. Jangan gitu katanya. Saya itu ikut memperbanyak orang Islam, walaupun nggak bisa apa-apa, tapi kan orang Islam tambah ikut banyak itu, pasukannya tambah banyak kan, tambah rame katanya. Kemudian kedua, barangkali nanti ada panah nyasar mengenai leher saya, dapat syahid saya. Ini sahabat itu begitu. Ya. Yes, walaupun ngantuk neng markas ya malam markas itikaf. Insyaallah nggih. Ben markas ben ketok rame ngono lho. Nah. Wis ngantuk turu nang omah yang penak lho, aja ngono kuwi, wis nempel-nempel ning bancik. Asalkan aja ngerokok ning masjid, ngono tok. Masyaallah. Jadi orang itu begitu semua kan. Jangan sampai ketika loyo kita lepas dari agama. Walaupun loyo nempel di paling bawah dekat bancik, enggak apa-apa, tapi ikut terus kayak sahabat tadi. Biar mudah rame wong Islam, gitu aja. Insyaallah mulai kan. Istiqomah dalam niat, istiqomah dalam amal. Terus lama-kelamaan nanti jadinya istiqomah dalam yakin dan iman. Nah ini yang paling tinggi sebenarnya.
menghadapi masalah apa saja bergantung pada Allah. Menghadapi kawan, menghadapi lawan sama saja. Menghadapi lawan ya hasbunallah, menghadapi kawan ya hasbunallah. Bergantung pada Allah. Kawan tidak bisa memberikan manfaat tanpa pertolongan Allah, musuh tidak bisa memberikan bahaya tanpa Allah. Istiqomah iman. Istiqomah iman kalau yang niatnya sudah istiqomah, amalannya istiqomah, nanti insya Allah imannya jadi istiqomah. Oh, tambah satu lagi mana kan? Istiqomah akhlak. Istiqomah akhlak. Contohnya Rasulullah itu semuanya kan. Dibiyan demi waktu di Taif, tapi sayang beliau kepada umat ini nggak berubah. Ini loh. Kita ini kalau orang-orang baik itu ya terus kita ganti baik, itu biasa emang gitu. Kalau orang dibaiki kok malah membalas keburukan itu ya orang gila malah kan. Kalau baik dibalas baik biasa. Tapi kalau orang dijeleki terus ganti baik, nah inilah Rasulullah SAW. Lempari batu diusir, tapi tetap saja membela orang Taif. Ketika para malaikat mau menghancurkan orang Taif, Nabi mengatakan jangan, saya berharap kalau mereka tidak mau masuk Islam nanti anak cucunya ada yang masuk Islam. Nah, ini istiqomah yang agak berat sebenarnya. Menyayangi umat walaupun umat itu tidak sayang sama kita. Berbuat baik kepada orang walaupun orang berbuat jahat sama kita. Ini ada orang Arab sebenarnya kan, orang habaib dari anak cucu keturunan Rasulullah. Maka ini ada orang kaya itu membantu habaib tadi itu, dibantu terus, dibantu uangnya. Nah, ternyata itu habaib tadi itu nakal, uangnya itu malah untuk keluyuran nggak karu-karuan. Akhirnya orang kaya itu marah, kurang ajar, sudah dibantu terus malah uangnya untuk keluyuran, penak dhewe. Akhirnya dia nggak mau bantu lagi, akhirnya dia mimpi. Assalamualaikum. Kamu kira bisa menyembunyikan ngantuk kamu? Nggak bisa. Lagi assalamualaikum pura-pura nggak apa-apa, kamu tadi ngantuk ya, saya tahu. Saya itu paling tahu kalau ada orang ngantuk. Apa tadi? Ya, hanya orang kaya tadi mimpi ketemu Rasulullah SAW. Orang mimpi ketemu Rasulullah itu hak. Ini ada hadisnya di Bukhari itu. Maka Rasulullah itu menegur dia. Kamu itu membantu itu Habib itu karena apa toh? Kenapa kamu kok bantu? Ya karena engkau ya Rasulullah, karena dia masih ada hubungan keluarga dengan engkau, saya bantu dia. Jadi kamu bantu dia karena saya? Betul ya Rasulullah, kalau karena saya teruskan bantu. Kalau kamu membantu dia karena dia baik, sekarang ternyata dia jelek, nggak usah dibantu. Tapi kalau kamu membantu dia karena saya, bantu terus. Dia terkejut, bangun terkejut. Masya Allah, ditegur sama Rasulullah saya. Demi Allah mulai hari ini saya akan bantu terus ya.
walaupun jelek dia nakal tak bantu terus. Ketika dia mengatakan begitu, Habib tadi hatinya berubah. Ini saya ini sudah jelek masih dibantu aja, saya mau tobat sekarang. Terus jadi baik semua. Jadi orang itu kalau membantu orang, menyayangi umat karena Allah dan ikut Rasulullah, kita menyayangi umat karena Allah, ikut Rasulullah, walaupun umat itu menyakitkan kita, nanti lama-lama kita baik, dia baik juga. Tapi kalau kita ini sikapnya, kalau dia baik ya saya baik, kalau dia nggak baik ya untuk apa? Dia ngapi ya tak api, dia ngeleki ya aku ya iso kok ngeleki. Nah, sing iso ngeleki kowe tok apa? Nah, aku ya iso ngeleki. Kowe tak bayani ngantuk, aku turu sisan kok bareng-bareng. Loh. Lah engko akhirnya majelis turu ngono kok. Gak situ bayan malih. Kowe bayan tak gugah. Ora gelem tangi tak jewer. Insyaallah teman. Ini kepada umat tuh begitu. Jadi kalau kita berbuat baik kepada umat, menyayangi umat karena perintah Allah dan ikut Rasulullah, dia baik, dia buruk, terus saja kita baik. Insyaallah malaikat. Ya kalau gitu lama-lama kita jadi baik, dia jadi baik. Allah kasih ilham begitu. Ini istiqomah akhlak namanya. Istiqomah niat, istiqomah amal, istiqomah akhlak, akhirnya istiqomah iman.